Hai Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Setelah membunuh kumbang jurang terakhir, tubuh Guman benar-benar tidak aktif. Sebaliknya, kehendak biadab kuno tidak hilang, tetapi telah menjadi lebih kental. Gumen dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitar tubuhnya. Dia juga mendengarkan percakapan antara Chu Xingyun dan Li Chunfeng, tetapi tubuh Gumen tidak bereaksi dengan cara apapun. Kemauan berasal dari tubuh dan dibatasi oleh tubuh. Kaisar Wu adalah adanya kemauan yang kuat sampai batas di luar batasan dan keterbatasan tubuh dan beresonansi dengan dunia. Jika dikatakan bahwa sebelum Kaisar Wu, ia hanya menggunakan tubuh dan energi kultivasi dalam tubuh untuk bertarung. Kemudian, setelah Kaisar Wu, ia menggunakan kekuatan kemauan untuk memobilisasi energi dunia untuk bertarung, kekuatan tubuh hanya bersifat tambahan, dan bahkan dapat diabaikan. Ciri khas Kaisar adalah kekuatan kemauan, cukup dengan kemauan, mereka dapat memobilisasi roh dunia dan melancarkan serangan yang kuat. Ambil contoh barbar kuno hari ini sebagai contoh. Hari ini, dia adalah paku bagi para penguasa di bawah Kaisar Wu. Setelah 30 meter, langsung menggunakan tekad Anda dapat berbicara tentang lawan langsung meremas. Kecuali jika pembebasan Vientiane, silakan keluar dari lubang hitam, jika tidak nasib Chu Xingyun dari kaum barbar kuno, masih merupakan nasib dari pembunuhan kedua tidak ada jalan keluar, bahkan yang disebut berjalan sesaat Dewa Udara tidak berpengaruh sama sekali. Tentu saja, tidak semua kaisar bela diri dibesar-besarkan seperti Gumen. Tidak semua kaisar awal kaisar bela diri dapat menekan kumbang anggota secara langsung pada jarak 30 meter. Semuanya karena semangat bela diri barbar kuno Jinyu. Gumen sendiri, kekuatan anggota badannya sangat mengerikan, bisa digambarkan sebagai kekuatan brutal. Tapi jangan tertipu. Kekuatan tubuh fisik Gumen tidak berlebihan. Jika Anda benar-benar ingin mematahkan pergelangan tangan Anda, 10 Gumen tidak akan mematahkan tangan Chu Xingyun. Tapi roh bela diri barbar kuno terlalu mengerikan. Karakter bela diri dari roh bela diri banteng emas adalah kekuatan tertinggi. Kebanyakan orang memiliki roh bela diri, dan setiap roh bela diri juga memiliki karakteristik roh bela diri. Misalnya, Wuling Wuling adalah Swift 3 sisi, dan karakteristiknya adalah kecepatannya. Ada juga menelan 3 ekor di alam, fitur terbesar dari menelan 3 ekor di alam adalah bahwa kecepatan terbang adalah yang tertinggi di dunia. Karakteristik ini, bahkan jika itu menjadi Wuling, tidak akan berubah, dan kecepatan Bufan juga yang pertama di dunia. Adapun seni bela diri banteng emas barbar kuno, tidak ada hal seperti itu di alam, tetapi ada beberapa dalam mitos dan legenda. Menurut legenda, kekuatan banteng emas dapat menembus ribuan gunung, mengambil matahari dan bulan, dan menipu dunia. Seberapa besar kekuatan Taurus ini tidak bisa diukur, tetapi diakui sebagai yang terkuat. Belum lagi, simbol kekuatan dalam bentuk banteng, coretan kekuasaan juga dalam bentuk banteng, dan banteng itu sendiri mewakili kekuatan. Sebagian besar Kaisar Wu, bahkan di dunia Kaisar setengah langkah, tidak dapat memiliki kekuatan yang ditunjukkan Guman hari ini. Mengambil Bai Bing sebagai contoh, roh bela dirinya adalah tikus putih, dan karakteristik roh bela dirinya adalah kekuatan spiritual. Tikus putih ditemukan di alam. Bayangkan. Tikus putih kecil, seberapa kuatkah itu? Bisakah itu lebih besar dari sapi? Dalam hal kekuatan saja, bahkan jika suatu hari, Bai Bing menggantikan Kaisar Zun, kekuatan Bai Su Wuling masih tidak sebagus kekuatan yang ditunjukkan Guman hari ini. Sebelum datang ke dunia Qiankun, Chu Xingyun tidak pernah tahu bahwa Wuling masih memiliki karakteristik. Meskipun diketahui bahwa berbagai jenis seni bela diri akan menyebabkan banyak perbedaan, tetapi tidak ada banyak penelitian tentang ini. Dunia Qiankun berbeda, dan penelitian dan eksplorasi Wuling telah mencapai yang ekstrim. Wuling tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga memiliki nilai Wuling, dan memiliki lebih banyak karakteristik Wuling. Seni bela diri yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Kekuatan Taurus barbar kuno dan kecepatan Swift Swallow Bufan telah mencapai karakteristik seni bela diri terbaik dengan cara tertentu. Tentu saja, Guman sekarang bukan benar-benar seorang kaisar sejati. Meskipun ia memiliki kehendak Kaisar Wu,
Terasnya masih dalam keadaan longgar dan tidak rusak. Situasi barbar kuno jarang terjadi. Kebanyakan orang mendobrak pintu masuk, tetapi mereka terjebak dalam kehendak Kaisar Wu. Gumen sangat menarik, dengan kehendak Kaisar Wu, tetapi pintu masuknya tidak rusak. Namun, dengan kehendak Kaisar Wu, itu akan menjadi Kaisar Wu, perbedaannya hanya pada waktu. Pintu masuknya rusak, tetapi itu belum tentu Kaisar Wu, tetapi hanya Kaisar setengah-setengah, dan mungkin terjebak di sana seumur hidup, dan tidak akan pernah menjadi Kaisar Wu. Untuk merangsang potensi Gumen, Chu Xingyun menghancurkan kereta secara langsung, sehingga Gumen tidak bisa terburu-buru karena koma. Ini pada gilirannya, Gumen tidak tidur terlalu lama, hanya bangun setelah siang dan malam. Membuka matanya, Gumen tidak mengatakan apa-apa bersyukur, tetapi ekspresinya menjadi lebih tenang. Untuk Guman, apa yang baik untuk dikatakan? Untuk benar-benar memandang seseorang, itu masih tergantung pada apa yang dia lakukan. Karena kereta rusak, Chu Xingyun dan Li Chunfeng tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dengan Gumen. Namun, karena dia berani menghancurkan kereta, Chu Xingyun secara alami punya rencananya sendiri. Memperbaiki versi sederhana Mangzu lagi, dan memberikannya kepada Guman. Jalan selanjutnya, dia hanya bisa mengandalkannya sendiri. Dengan Mangzu, Guman harus pergi ke lantai 108 Abyss Canyon dengan kekuatan satu orang dan memasuki Abyss of No Wind. Setelah ada bahaya dan membutuhkan bantuan, dia hanya perlu menghancurkan manik-manik yang sembrono, dan Chu Xingyun akan bergegas ke sisinya sesegera mungkin. Setelah mengambil Mangzu, Guman dengan hati-hati memasukkannya ke dalam pelukannya, tetapi dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan Mangzu ini sampai dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kemudian, Chu Xingyun mengeluarkan toples ukuran manusia yang diisi dengan toples anggur es bubur, yang cukup umur untuk diminum selama setahun. Setelah mengambil altar anggur Bayu, Guman membawa altar anggur dengan tangan kiri dan pisau langit ke tangan kanannya. Setelah menganggukkan kepalanya ke Chu Xingyun dan Li Chunfeng, dia berbalik dan berjalan jauh ke dalam gua. Jalan selanjutnya hanya bisa dilakukan olehnya sendiri. Gumen tahu bahwa kereta yang rusak itu sebenarnya hanya alasan. Faktanya, baris ini adalah pengalaman baginya. Guman percaya bahwa pada saat dia tiba di Abyss of No Wind, dia sudah menjadi Kaisar Guman. Setelah mengirim pergi Guman, Chu Xingyun memanggil Taixu Devouring Spirit Python dan membawa Li Chunfeng kembali ke kota Jiuxiao. Melihat bahwa tidak perlu untuk melanjutkan gaya makan, Li Chunfeng hampir menangis dengan gembira. Untuk mengekspresikan perayaannya, Li Chunfeng mabuk selama seminggu berturut-turut. Jika Chu Xingyun tidak muncul tepat waktu dan menyita semua empulur esnya, orang ini mungkin mabuk. Untuk sekitar sebulan berikutnya, Chu Xingyun sedang mempelajari cara rune kecuali selama 3 jam sehari untuk berlatih 13 Sword of Bless. Namun, dalam proses penelitian, Chu Xingyun menemukan bahwa ketika simbol dan garis digabungkan sesuai dengan aturan tertentu, keberadaan seperti kata terbentuk. Kombinasi rune melahirkan rune. Setiap rune memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda, yang sangat ajaib. Setelah belajar selama lebih dari sebulan, Bai Bing menemukannya, dan bisnis angin dan panah tajam punya masalah. Meskipun dia tidak mau, Chu Xingyun masih harus meletakkan penelitian di tangan dan bertemu Bai Bing. Chu Xingyun masih menghargai bisnis peledakan panah emas yang tajam. Tanpa banyak uang untuk mendukungnya, tidak ada cara untuk berlatih terlalu lama. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ada masalah sebelum bisnis dimulai. Chu Xingyun masih di halaman kecil di Lingfeng Hall, tidak ada yang lain, hanya karena itu cukup sepi sehingga tidak ada yang akan mengganggu. Di halaman, Bai Bing seperti semut di atas panci panas, berjalan bolak-balik tanpa bisa diam sejenak. Melihat Chu Xingyun muncul, Bai Bing berkata dengan marah. Ini rusak, sesuatu terjadi. Sesuatu yang serius terjadi. Duduk dengan tenang di kursi kayu di halaman, biasanya. Kursi kayu ini digunakan oleh Li Chunfeng, tetapi orang ini mabuk sekarang, dan sedang tidur di kamar. Tidak bertanya apa yang terjadi, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh. Nah, apakah Anda sudah melakukan semua langkah kerahasiaan untuk Blesswind dan Golden Arrow? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Bai Bing pertama-tama terpana, dan kemudian dengan cepat berkata. Tidak ada masalah dengan langkah-langkah kerahasiaan, saya telah melakukan semuanya. Oh mari kita dengar, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh.
Ketenangan Chu Xingyun, jelas terinfeksi Bai Bing, mengambil napas panjang, paksa Bai Bing membiarkan emosinya tenang. Menetap, Bai Bing menjelaskan dengan hati-hati. Setelah lebih dari 50 juta tahun pembangunan, dalam hal langkah-langkah kerahasiaan, umat manusia telah berkembang secara ekstrim, secara umum dimulai dari dua aspek. Cara pertama adalah meningkatkan. Misalnya, rune adalah karakter besar, jadi jika Anda menambahkan sedikit, itu akan menjadi seekor anjing, jika Anda mengubah titik di bawah, itu akan menjadi terlalu banyak. Meskipun hanya sedikit perbedaan, itu sama sekali bukan makna aslinya, dan kata-katanya telah berubah. Tentu saja, rune lebih dari 10 kali lebih rumit daripada karakter besar, dan peningkatan Bai Bing Zeng bukan 1 poin, tetapi peningkatan 9 poin. Poin-poin ini, meskipun ditambahkan, sebenarnya bukan bagian dari formasi, tidak ada efek yang sebenarnya sama sekali. Jika Anda menggambar sedikit ke arah yang salah, itu akan mempengaruhi rune asli dan menyebabkan seluruh rune kehilangan efeknya. Cara kedua adalah pengurangan, yang juga bisa dikatakan disembunyikan. Misalnya, karakter anjing menjadi lebih besar ketika kurang. Tentu saja, Anda tidak bisa mengurangi poin itu, tetapi Anda bisa menutupinya dengan menutupinya. Tidak masalah jika Anda melihatnya dari permukaan atau memotongnya untuk melihat bagian melintang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum dengan kerahasiaan seperti itu. Jika Anda tidak mahir dalam keseluruhan sistem rune, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun, dan Anda masih ingin memecahkannya. Ada terlalu banyak kemungkinan. Namun, ini tidak cukup. Sejauh Chu Xingyun tahu, ada cara kerahasiaan yang lebih kuat, yang merupakan cara ketiga dari angin dan panah emas yang tajam. Penghancuran diri. Itu benar, hanya jika seseorang memasukkan energi ke dalam ledakan rune emas yang tajam, seluruh formasi akan memasuki proses penghancuran diri, dan penghancuran diri yang tak terhentikan setelah 3 detik. Berganti ke senjata lain, tentu saja tidak bisa melakukan ini, seperti pedang langit Guman, yang bisa dikatakan menghancurkan dirinya sendiri sekali. Namun, panah itu tidak penting. Lagi pula, Chu Xingyun merancang panah 1 kali. Dengan bahan angin dan panah emas yang tajam, tidak mungkin untuk mempertahankan dampak pertama. Karena itu ditakdirkan untuk digunakan hanya sekali, pengaturan penghancuran diri ini benar-benar baik-baik saja. Setelah menambahkan 9 poin dan menyembunyikan 9 poin, formasi asli, bahkan Chu Xingyun, tidak tahu. Sekarang, setelah Chu Xingyun bergabung dengan program penghancuran diri lagi, ledakan panah emas tajam ini pada dasarnya sama sekali tidak terpecahkan. Setelah energi dimasukkan, rune akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Apalagi yang harus kita pelajari? Setelah memastikan bahwa langkah-langkah rahasia ledakan dan panah tajam tidak menyebabkan masalah, Chu Xingyun akhirnya menghela nafas lega. Aku mengambil gelas anggur, menuangkan segelas bubur es, dan dengan lembut mendorongnya ke Bai Bing. Chu Xingyun tersenyum dan berkata kepada Bai Bing, "Ayo, minum segelas anggur untuk menenangkan diri, lalu ceritakan apa yang terjadi." Mengangguk dengan malu, Bai Bing dengan lembut mengambil gelas dan sedikit mengernyit, tidak tahu apakah akan meminumnya atau tidak. Bai Bing adalah orang yang terutama benci minum, jadi Chu Xingyun telah berulang kali memberikan empulur esnya, dan dia menolak untuk minum. Alasan mengapa orang benci minum adalah karena ayah Bai Bing adalah seorang pecandu alkohol, dia mabuk kapan saja dan di mana saja, dan sering memukuli orang, terutama ibu Bai Bing, yang sering dipukuli ungu dan biru. Selain itu, hal yang paling tak tertahankan bagi Bai Bing adalah orang-orang yang minum alkohol selalu mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Kekuatan mental Bai Bing sangat kuat, dan baunya sangat tidak menyenangkan, yang membuatnya tak tertahankan. Karena itu, ketika Chu Xingyun memberikan anggur empulur es, dia menolak. Dia tidak bisa menerima aroma anggur pada orang lain. Bagaimana dia bisa menerima bahwa dia bau sekali? Melihat keraguan Bai Bing, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Minumlah segelas. Anggur ini tidak biasa, itu bermanfaat dan tidak berbahaya." Setelah ragu-ragu menatap Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan ragu, "Saya tidak ingin minum, terutama karena saya tidak tahan." Setengah jalan melalui kata-kata, Bai Bing tiba-tiba membeku, mengangkat kepalanya dalam ketidakpastian, menatap Chu Xingyun, wajahnya penuh keraguan. Chu Xingyun masih menyimpan anggur, tetapi tubuhnya memancarkan aroma yang sangat baik. Chu Xingyun memancarkan aroma anggur, serta aroma buah yang manis.
Tanpa sadar, dia mendekatkan kepalanya ke Chu Xingyun dan menggerakkan hidungnya untuk menciumnya. Baunya sangat enak. Melihat Bai Bing mengendus baunya sendiri, Chu Xingyun sedikit malu, tapi dia akhirnya tahu mengapa Bai Bing menolak untuk minum. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Jangan khawatir, empulur es saya diseduh dari 100 buah, 100 bunga, dan 100 roh." Apa? Bagaimana bisa begitu boros? Menghadapi Chu Xingyun, Bai Bing jelas sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah ini boros? Melihat es di tangannya, Chu Xingyun harus mengakui bahwa itu memang terlalu boros, dan tidak ada cara untuk menjadi lebih boros. Lagi pula, untuk Ye Xuesang tahun itu, statusnya setara dengan 5 kaisar besar dunia. Apa yang ingin dia lakukan, siapa yang tidak mau mendengarkan? Mengumpulkan sumber daya dunia, menyeduh anggur berkualitas, seberapa mauakah Anda mengatakannya? Namun, untuk empulur es, Chu Xingyun tidak bermaksud menjelaskannya secara rinci, tetapi menafsirkan Bai Bing dari sudut yang lain. Mengetuk toples anggur di tangannya, Chu Xingyun berkata, "Jangan berpikir bahwa jika Anda minum es, Anda akan berbau seperti anggur normal, dan akan berbau seperti itu. Bahkan, itu tidak akan seperti ini. Seorang pria yang minum empulur es akan memiliki aroma anggur dan buah di tubuhnya, dan baunya akan sangat segar dan alami. Wanita yang minum empulur es itu memancarkan aroma anggur dan bunga, dan lelaki itu mabuk, itu parfum terbaik." Wow! Benar-benar palsu. Mata Bai Bing berbinar penuh semangat. Letakkan anggur bening di depan hidung dan cium aroma rumput roh, dicampur dengan nafas Bai Guo dan Bai Kau, benar-benar memabukkan. Dia menyesap kecil, dan tiba-tiba, aliran udara dingin turun ke tenggorokan. Beberapa saat diseduh di perut. Napas hangat naik dari perut dan mengalir ke hulu. Panggil. Tanpa sadar, Bai Bing dengan lembut menghembuskan alkohol di mulutnya, dan tiba-tiba, Cilan Qi memenuhi seluruh halaman. Desis. Melihat Bai Bing dengan terkejut, Chu Xingyun terkejut. Bai Bing terlihat mungil dan mungil, terlihat seperti gadis berusia 13 tahun yang belum berkembang, polos, murni dan bersih. Saya tidak pernah berpikir bahwa fisiknya, seperti Ciran, penuh aura. Anggur bubur es ini sangat aneh, orang yang berbeda meminumnya, dan baunya berbeda. Aroma yang dipancarkan oleh Bai Bing adalah Qilan Qi dan napas paling spiritual, yang juga menunjukkan bahwa Bai Bing adalah tubuh Cilan yang murni dan murni. Tubuh Zilan adalah fisik paling spiritual, dapat dilakukan dengan sedikit usaha, dapat dikatakan sebagai salah satu dari ratusan juta talenta. Menurut legenda, air liur tubuh Zilan adalah solusi roh bagi orang biasa, minum itu dapat menghilangkan kotoran di tubuh dan meningkatkan bakat budidaya. Melihat Bai Bing dengan kagum, kecemburuan Chu Xingyun yang tak tertandingi, dibandingkan dengan Bai Bing, fisik aslinya cukup baik, dan itu rata-rata. Di sisi lain, Bai Bing menghembuskan alkohol di mulutnya dengan hati-hati, mengendus dengan gugup, dan memastikan bahwa itu adalah aroma seperti Cilan, lalu dia tersenyum manis. Setelah itu, Bai Bing dengan lembut mengangkat lengannya dan mengendusnya di depan hidungnya untuk memastikan bahwa aroma di kulitnya juga manisnya Bai Bing kiau setelah napas Cilan. Apa yang membuat Bai Bing paling bahagia bukanlah seberapa harum napasnya, tetapi rasa dan tekstur empulur es ini, yang benar-benar hebat. Empulur es sejuk di pintu masuk, tetapi hangat di perut. Bukan hanya itu, tetapi anggur empulur es ini penuh dengan aroma rumput roh, rasa manis dari buah roh, dan aroma bunga. Rasa ini hanya favorit wanita. Setelah melihat ke atas dan minum semua anggur di gelas, mata Bai Bing menjadi cerah. Dengan lembut mendorong gelas anggur di depan Chu Xingyun, meskipun Bai Bing tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata sepasang rusa yang mengemis sudah mengungkapkan segalanya. Sekali lagi, gelas anggur Bai Bing dipenuhi, dan Chu Xingyun berkata, "Meskipun anggur empulur ini lezat, Anda juga harus memperhatikannya. Jangan belajar Li Chunfeng. Minum sepanjang hari mabuk dan terlalu lama menunda. Sekarang." Dengan senyum manis, Bai Bing dengan lembut menyesap empulur es manis dan merasakan rasa manis yang dipancarkan oleh empulur es. Dapat dikatakan bahwa tubuh dan pikirannya mabuk, dan semua masalah telah memudar. Melihat Bai Bing benar-benar santai, Chu Xingyun akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke topik. "Sekarang Anda dapat membicarakannya, apa yang terjadi?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Bai Bing mengekspresikan ekspresinya dengan serius, dan menyatakan hal-hal lagi.
Sejak terakhir kali Chu Xingyun pergi, Bai Bing mulai mengenkripsi panah emas angin ledakan. 9 baris yang tidak berguna telah ditambahkan, 9 baris yang berguna telah disembunyikan, dan rune yang baru dibuat tidak dapat dikenali. Setelah menguji untuk memastikan bahwa ledakan panah emas tajam masih berlaku, Bai Bing mencoba membuat 100 panah tajam, dan kemudian membawa panah-panah ini ke militer. Saya tidak pernah berpikir bahwa Departemen Pengadaan Peralatan Perang Departemen Militer, setelah secara pribadi menguji kinerja panah, bahkan mengusulkan untuk membawa ledakan panah emas tajam ini ke Departemen Militer untuk pertama kalinya. Melihat marah pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, "Yang paling menyebalkan adalah mereka hanya memberi hadiah 10 juta batu roh. Mereka hanya mengirim anak-anak." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mencibir. "Ya, yang membuatmu begitu kecil, benar-benar terlihat seperti anak kecil. Kamu." Melihat Chu Xingyun dengan marah, Bai Bing berkata dengan marah, "Ini sangat populer, Anda masih mengolok-olok orang lain di sana, abaikan Anda." Melihat Bai Xingyun, yang berbalik dan membelakangi Chu Xingyun, mengekspresikan kemarahannya, Chu Xingyun tertawa. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Apa yang bisa marah? Setiap orang memiliki hak untuk bermimpi, kita tidak pernah dapat membatasi orang lain, bahkan mengendalikan hak untuk bermimpi." Mendengar Chu Xingyun berbicara tentang bisnis, Bai Bing berbalik dengan enggan dan mendengus. "Namun, orang-orang di Departemen Peralatan benar, kita harus mulai dari gambaran besar. Demi kemanusiaan, kita kehilangan sedikit apa itu." Dengan terkekeh, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah mereka mengatakan sesuatu kepadamu, mengorbankan ego, dan menjadi ego?" Melihat Chu Xingyun terkejut, Bai Bing mengangguk dan berkata, "Ya, mereka berkata begitu, bagaimana Anda bisa menebaknya dengan sangat akurat?" Melihat mendalam pada Bai Bing, Chu Xingyun berkata, "Tidak peduli bagaimana saya kira, saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda pikir mereka benar?" Dengan mengerutkan kening, Bai Bing berkata dengan depresi, "Tentu saja, apa yang mereka katakan masuk akal itu adalah dai. Tetapi karena itu adalah dai, aku marah." Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Bai Bing, kamu sangat pintar, dan kamu bahkan bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang paling cerdas yang pernah kulihat." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Aku bisa memberitahumu banyak hal, tetapi dalam hal ini, kamu tidak bisa tumbuh." "Maksudmu?" Mata Bai Bing penuh dengan keraguan. Menatap Bai Bing dengan serius, Chu Xingyun dengan serius berkata, "Jangan tertipu oleh apa yang disebut kebenaran agung Anda, tenang dan tenang, hati-hati menilai, apakah yang disebut kebenaran agung ini benar-benar cocok." Melihat kosong pada Chu Xingyun, keraguan Bai Bing tidak berkurang. Menghadapi ini, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Kecerdasan Bai Bing memang tinggi, tetapi Iki tidak sama dengan kecerdasan emosional, dan kecerdasan tidak dapat menggantikan pengalaman. Bai Bing terlalu banyak belajar. Dia mendongak dan menuangkan sedikit empulur es. Chu Xingyun berkata, "Bai Bing, jangan meremehkan angin dan panah emas yang tajam, Anda harus tahu bahwa saya hanya menghabiskan ratusan juta batu roh ketika saya membeli kereta dan buku-buku itu, hanya ada 10 juta batu roh." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan dingin, "Pikirkan sendiri. Dengan rasio pengembalian investasi yang berlebihan, akankah saya terus belajar di masa depan? Apakah Anda akan terus melakukan bisnis di bidang ini?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing Ru tersambar petir. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Bai Bing berkata, "Ya. Bahkan jika Anda bersedia untuk melanjutkan penelitian, tetapi Anda tidak dapat melanjutkan penelitian tanpa dukungan keuangan." Berdiri dengan cemas, ekspresi Bai Bing sungguh luar biasa serius, ingin terus belajar, tidak ada yang tahu berapa banyak tenaga kerja, bahan dan sumber daya keuangan untuk dikonsumsi, tetapi 10 juta batu roh, kita bahkan tidak mampu membelinya, bagaimana melanjutkan belajar? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Jika kamu bisa melanjutkan rune ini, apakah menurutmu? Apakah mungkin untuk membuat lonjakan nirvana, atau bahkan panah yang mengancam Kaisar Wu? Jika bisa, maka apa artinya itu?" Tiba-tiba mata Bai Bing melebar. Di bawah tatapan mengerikan Bai Bing, Chu Xingyun dengan datar berkata, "Ini adalah kebenaran tertinggi untuk mendapat untung paling besar dan menghasilkan uang paling banyak untuk mendukung saya melakukan penelitian ini. Itu hanya cara untuk memperjuangkan kekuasaan.
Dengan mencibir, Chu Xingyun berkata. Dan apakah Anda sudah memikirkannya, jika kita menerima proposal dari Departemen Militer dengan menakjubkan, lalu siapa lagi yang akan berinvestasi dalam penelitian di masa depan? Jika semua orang tidak belajar, bagaimana dengan teknologi pemurnian manusia? Kemajuan. Di antara ketukan kedua tangan, mata Bai Bing memancarkan cahaya yang tajam, dan dia sangat bertekad. Saya mengerti bahwa Brother Chu, yang disebut membeli tulang emas dan kuda, bahkan jika hanya untuk merangsang antusiasme penelitian modal swasta, kita tidak boleh mundur. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum. Ya, jika kita menakjubkan dan memberikan segalanya secara gratis, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Saya khawatir tidak ada yang mau bergabung dengan bidang penelitian di masa depan. Hanya ketika kita memperoleh kekayaan negara kaya dan musuh melalui penelitian, kita akan menarik chaebol itu dan mengabdikan diri untuk segalanya. Jika suatu hari, peralatan yang digunakan oleh pasukan manusia adalah senjata kerajaan, dan bahkan ketika senjata kerajaan, pasukan iblis kuat lagi, apa yang harus saya lakukan? Oke kakak, terima kasih.